Cina 1 Mei datang ngomongnya gini, gue di belakang lu, tapi gue minta ini, itu tolong yang jalan tol yang semua dibangun itu bunganya nolin deh, bener nggak? Abis itu lu pegang deh gitu. Semua posisinya adalah membuat mereka tidak bisa bergerak, alias lu gimana, kapan turun, gue kasih nih wilayah, ngerti ya? Kasih offer yang they cannot fulfill, kasih penawaran yang mereka tidak akan pernah bisa fulfill, sehingga kalau mereka nanti perang dia bilang oke lah, lu benar-benar tidak memihak sana karena lu punya kepentingan nasional. Kalau pemimpin kita, pejabat kita, NKRI garis lurus versinya Sontoloyo ini, itu yang harusnya diucapkan, bukan bilang kami adalah negara yang netral, bebas aktif. Bullshit bagi saya, gitu ya. Itu buzzer, kadang-kadang keterlaluan diminta ampun. Demi menggonggong tuannya, dia kayak anjing ini nih, ketuannya si buzzer itu. Gak pakai otak. Kita tahu bahwa zaman Romawi dulu, sewaktu jadi Roma sekarang itu semakin maju, semakin ya kaya konten-konten negaranya, Mobile Legends yang viral di maka TikTok ya. kebutuhan akan Let's go yang pertama. sandang pangan Aku menjadi cinta sulit kalau disuplai keren hanya banget. dari Roma, karena itu Odet. tentara Romawi Dia pakai melakukan Odet expansion, terus multi Layla. mengambil atau menaklukkan wilayah-wilayah yang Efeknya subur. pas mati Lailanya Ini mati tuh negara-negara keren tetangga. banget ya guys ya. Ini yang Oh ini bentuk dilakukan. huruf. Strategi itu namanya aneksasi atau penggabungan. Tadi huruf awalnya Karena apa itu guys? dari Roma ke utara sampai Britania Keren banget sampai ya, terus ke keren banget, Jermania, keren. di Kita tonton sekali lagi ya. timur sampai Niat banget seluruh gitu, Eropa, rapi gitu. kemudian D, oh huruf pertama barat D. sampai selatan di Afrika bagian utara. Pas matinya Jadi itu keren banget. Terus I, wilayah O, D, Romawi itu bisa sepertiga dunia, terutama di seluruh Eropa. T. Yang dilakukan adalah Oh annexation. Dita Nah, kayaknya. Kalau nggak salah kemudian terakhir A ya kan itu Dita. disebut sebagai Anjay. kolonialisasi Keren sih. 1.0 gitu ya. Keren sih, Nah, yang baru kedua pertama udah sekeren ini adalah gitu ya guys ya. dilakukan Maksudnya di tuh zaman rapi banget, bisa kayak revolusi gitu industri, gitu loh ya di guys. mana bahan baku Baru pertama negara-negara nih Eropa udah kurang, keren gitu mereka ya. Yuk berekspansi ke kita next. Afrika, kemudian ke Asia. Itu adalah kolonialisasi 2.0. Oh, Mereka jadi hanya pas mengambilkan turunnya sumber itu daya alamnya dengan ngedipin menakluk daerah-daerah kedipan tersebut. mata, Senopati, passing kedipan Senopati, mata. langsung ke kolonial 5.0 supaya teman-teman paham. Sekali lagi nih ya, kita lihat nih ya. 5.0 yang dilakukan oleh Tiongkok, Senopati dulu yang Amerika ya sabar, yang 4.0. Jadi kalau belajar itu Selena, supaya up to date, terus Akai. ilmunya harus Oh, Akai sekarang ke depan lagi. Jadi ini yang terakhir adalah boysnya. kolonialisasi Akai itu dari 5.0. boysnya. Cowoknya gitu ya. Kolonialisasi 5.0 adalah orang-orang apa yang bentar kuasi teritori, ulang lagi meluaskan ini wilayah konten tetapi bukan dialog untuk gitu, penaklukan wilayah, ngomong gitu hanya ya. memanfaatkan wilayah tersebut, gitu ya. Ini namanya kolonialisasi 5.0 atau istilah untuk di militer adalah smart power. Iya enggak, ya Jadi, bener sih. hal-hal seperti ini smart power Orang-orang dan sharp apa power yang adalah ditembak kolonialisasi nggak mati, 5.0. orang Apa kebal yang dilakukan salah, oleh kolonialisasi Samson salah. 5.0? Jawabannya Dia orang tidak nggak melakukan kenal. pendekatan militer, tapi pendekatannya adalah pendekatan ekonomi. Bisa gitu ya, Mobile Jadi, Legends bisa dibikin IMF, jokes kayak gini World Bank, gitu ya. Oke, Obor next. One Belt One Road-nya Cina adalah Cow. kolonialisasi 5.0. Ini mapnya kayak Jadi, gini ya. ada pejabat yang mengatakan bahwa Teng 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 bang. negara Tiongkok itu Mapnya keren banget. penginvest nomor 4 terbesar di Indonesia, di mana Kalau nomor map satunya itu adalah kalau nggak salah ya Singapura, guys ya, ini nomor 2, nomor 3 ada cara Amerika dan bikinnya sebagainya. itu dia pakai mod Pertanyaan gitu kita, guys. Jadi semacam hack pejabat gitu ini lah ya. Keren militer, sih, bikin saya mod kayak gini kadang-kadang nggak gampang. tercekat Oke, leher saya next. bilang, bos, Wah, lo kali ini salah Johnson ngomong nih. begitu. Karena Singapura Ngapain itu dia? sewaktu melakukan investasi, dia tidak ngebawa melakukan lo. extended quasi territory. Dia benar-benar bisnis as Tayo usual. ngebawa lo. Tetapi kalau Tiongkok Boleh, itu boleh. walaupun cuma mungkin nomor 10 dalam investasinya, tapi Kreatif niat sih, dia kocak, adalah kocak. extended quasi territory. Ini editan Jadi gitu yang ya, dia ingin adalah bukan itu ya. produk Cina, Cuma idenya uang bagus sih. Cina, Soalnya dulu itu Mobile Legends emang SDM-nya kayak Cina. gini guys. Misalnya kalau Apanya kalian ajak Indonesia combo hero ya, di Morowali draftnya katanya itu ekonominya temen naik. yang kalian ajak Kalau combo itu saya kelihatan saya bukan gitu bilang ya, salah, kayak benar. gini. Kalau itu merupakan Makanya extended saya quasi keluar territory gitu. yang ada Oke, untungnya. next. Kita Oke, terlihat ini utuh di SPS. pembukuan
faktanya kita keluar. Set. Sekali lagi ini bukan salah Oh. benar. Kita harus Oh, bentuk pelan-pelan loss. menganalisa Oh. setiap tindakan yang Tiongkok lakukan. Oh, Jadi keren, bukan keren, pemerintah keren, Indonesia keren, lakukan, keren, tapi yang keren, Tiongkok keren. lakukan. Jadi teman-teman Oh, semua, love nih, saya menganggap love bahwa nih, keren pemerintah nih. Tiongkok Bisa melakukan rapi love gini ya, kolonialisasi 5.0. Karena itu saya Terus bukan yang anti paling Cina keren secara pas ras, dipencet saya item bukan match-nya itu ya. anti perdagangan luar Jadi negeri kayak atau foreign nyala-nyala direct investment, gitu, tetapi terus kalau dia menggunakan dibuat protokol untuk 5.0, ini Kalau akan nggak membuat salah itu bukannya pacar negara kita dirugikan. sih. Contoh, kita kesannya membangun infrastruktur jalanan, kesannya. Tapi apa yang Mia terjadi? pacarnya, oh Mia itu pacarnya Batu-batanya Alucard jangan-jangan. guys. Terus Semua dihitung impor barang sama jadi, Estes. kemudian isinya juga barang mereka. Jadi Next. kita cuma perpanjangan Ini dari apaan? produk mereka. Kalau itu Oh. terjadi kita harus review, gitu ya. Kalau udah Karakter- ngatur ya kita harus karakter review. jadi Kita jangan salah benar. pada Terus joget dianggap bareng ini gini gagal, ya? jangan, Bisa jangan, ya? jangan begitu. Tapi kita mereview. Bisa kalau ya, ini ada memang Fanny, ada posisi Laila, ada dari ini, kita Luna, rubah. Odet. Gitu ya. Nah, cara rubahnya sabar. Bisa Sekali lagi, ya Mobile kita Legends belajar aja begini Mobile ya. Legends pintar, gitu ya. Indonesia itu Sabar. Nah, bisa aja bikin kita kayak nonton lagi gini. sekali lagi ada yang penasaran Gitu. Pak yang kolonial Oke, 4.0 next, ada Fanny. sabar Fanny ngapain nih? ini pelajaranmu Wow, banyak ini freestyle dia. satu-satu gak kelar-kelar ini pelajaran. Lewat Kita sini. lanjut lagi ke Oh, apa yang keliling terjadi saat karton. ini. Nah, Oh gila. kita tahu bahwa Oh jago. ada yang diberitakan bahwa Amerika benar-benar Kita tonton sekarang sekali lagi show nih ya. of force. Ini kayaknya Jadi sih setiap kapal muridnya dia, Nopku ini kayaknya apa ya. namanya USS Kalau nggak gitu Roosevelt, temannya Zuan nih. USS Ronald Reagan, USS Oh, Nimitz, jadi dia freestyle itu kayak dari gitu. Lautan Pasifik Jago sekarang sih. mulai menyeberang Jago. ke LCT Pas atau hand Laut ya. Cina Nggak kayak Selatan, kalian, slow hand. mulai menyeberang. Kayak Jadi Patrick juga kemudian slow hand ya. dari Oke, next. Armada ke-6 Selat Bering mulai bergerak. Johnson. Kita tahu Oh, di Amerika model memiliki survival. 12 kapal Oh dia induk. freestyle. Cina hanya memiliki 2. Itu pun mesinnya diesel, Lewat sini. ngakunya nuklir. Oke. Jago. Kalau diesel liternya dia harus bawa bahan bakar. Dia muter-muter gitu ya. lewat. Nah, Itu kalian bisa lihat di Rusia satu-satunya minimapnya ya. jalan. Dia lewat Jadi sini. kita tahu bahwa naval Oh. war, Oh. perang di Laut Cina Yang Selatan lewat adalah itu. perang Wah itu laut. rute susah sih guys. Perang laut. Ini harus diingat ya. Amerika Wah, lagi susah sih. besar-besaran Ini ke sana. susah sih. Mau apa? Ntar dulu Jago ini ya. kita pelan-pelan Jago buat menceritakan supaya nanti Malaya, ada hubungannya dengan corona di Indonesia. Ntar Tindakan UKM Mode kita apa dengan survival global dulu rutenya ya. bukan Nah, kayak gitu guys. Tapi dia saat bisa ini ya. Muter kayak gini. Amerika melakukan Jago sih, mobilisasi jago. besar-besaran Dia nggak terhadap pakai skin. navalnya, Ini tentara membuktikan bahwa lautnya, skill itu gitu lebih ya. dari Nah, skin. Cina Jago. sama. Terima Laila Ingat, Johnsonnya. Cina itu negara Oke, besar, next. tetapi seluruh perekonomiannya Ada adalah di Lanza. sisi timur, di sisi laut, di laut Cina Selatan. Dikejar-kejar sama Aldous. Jadi Wes, mereka pas memobilisasi lebih dari Pas banget ini ribu Lionel lebih tadi. misil mereka pepet semua dikejar di Helkert nih pantai kayaknya. timur. Semua Semuanya negara ngejar dia, guys. tahu tegang. Oh, Bahkan di Twitter itu oh. per menit kita bisa tahu gerakan juga, Johnson penting. tentara Amerika dan tentara Woi. Cina. Saya heran, bin heran. Ini menurut Karena di kalian Indonesia jago kesannya, apa hoki kok nih? berita di TV, berita di koran, pejabat nggak Oke, masih ngerti bahwa selamat apa yang ya. akan terjadi Masih di selamat. Laut Kalau Cina menurut Selatan Patrick itu sih ini sudah dua-duanya red sih, alert, jago sudah dan dangerous. hoki. Jangan Jadi sampai tingkat kita di bulan kejagoan dan Januari hoki gak ada corona, Februari gak ada corona, 2 Maret gak ada corona, sorenya bilang sampai Oke, banyak next. basar-basar bilang itu yang bilang ada Oke, corona itu ada- binatang. Gila lu bilang gue binatang karena gue bulan Februari udah bilang ada corona Jadi gitu sama- ya. oh. Lu mikir masa binatang bisa mikir kayak Jadi gue gitu ya. bocil. buzzer Oh jadi karena ini keterlaluan adalah ini takut menceritakan demi masa kecil menggonggong Gigi dan tuannya. Helkert. Dia kayak anjing ini. Menurut kalian gimana guys? Tuannya si buzzer-buzzer itu Tadi ya. otak. Sekali Tanggal lagi 2 nih. paginya dibilang nggak ada, dibilang binatang. Kita yang menyatakan bukan. Helkertnya jadi Kayaknya ada deh, berubah. tahu-tahu Kreatif sih, kreatif sih. Pak Presiden Boleh, menyatakan boleh, ada boleh. corona, Oke, terus next. ini mah ya innocent, gue nggak tahu gitu ya. Terus boleh cari musim lain gitu ya. Dan ini yang saya menyatakan, Ini jangan gue sampai beres. suatu bedil diletuskan Udah oleh salah satu logika, negara kalian ini. Kita udah pasti bilang tahu jadi lah ya, perang ini ya. lagu apa, Dimana kita bilang kan terus perang jalannya adalah di kayak zaman apa. modern. Nggak sesederhana Kalau itu biasanya Ferguson orang-orang hidup TikTok mengelola bikin ini tuh negara. sambil Ya, loncat-loncat, dalam nah kayak ini gitu, versi small Mobile Legends-nya ya, Gila guys. kali ya. Ini yang Susah saya loh mau guys bikin ingatkan kayak gini teman-teman ya. bahwa Kreatif sih, kita harus punya red alert kesadaran Oke, ini, dan next. saya harus mengingatkan teman-teman semua berhubung negara Ada kakak. pejabat-pejabatnya nggak terlalu nggak kali ya, karena mungkin nggak pernah ikut Lemhanas, nggak pernah ikut Sesko, nggak pernah tahu apa itu cara bernegara yang versi yang seharusnya yang ada adalah versi pengen menang sendiri aja Sampai yang nggak besar. fokus sama Kita ingatin, tulisan. kita cuma peduli gitu ya. Fokus sama Nah, tulisannya ya. sekarang Kita ini lihat apa yang sekali terjadi lagi kalau nih ya. semua ini Karena bening gitu ya. land alert dan
tegang semua. Sahabat semua, Anda boleh cek di seluruh media mainstream bahwa tanggal 28 delegasi Amerika datang ke Indonesia. Delegasi Amerika itu adalah dari Seven Fleet, dari Armada ini ke-7. sambil buka puasa cocok gitu ya. Saya harus menerangkan satu lagi. Oke teman-teman, Oke, begini. next. Mundur dulu Ini sebelum ada masuk Odette, supaya paham ini terus bos ketemu ngomong Johnson. apa nih orang di Soto yang benar gitu ya. Yang pertama, jangan benar. Indonesia Fokus ya. itu Kita ada di ulangi lagi nih ya. Udah ketemu Johnson. namanya Seven Mau Fleet, kemana, Armada Dad? ke-7. Armada ke-7 itu wilayahnya Ketemu mulai dari lagi. San Diego, Jangan. Honolulu, Kenapa? Pokoknya jangan. Vanuatu, Ih, kok gitu? sampai Udah, Diego Garcia telat. di Maldives, Kasihan di pacarku selatannya nungguin Sri lama. Lanka. Itu adalah wilayah Seven Fleet. Komandannya bintang 4 berada di Okinawa. Jadi paham ya, Dia kenapa ketemu lancet. koper ya. konsentratnya yang dari Freeport itu Ya. dikirimnya ke pabrik Ya, Mitsubishi di Okinawa, ketemu. karena nanti di sana Sudah dapat emas dan selingkuh. emasnya disimpan di Johnson, pangkalan ayo militer. pergi. Emas Amerika Ya. semua berada di pangkalan militer, ada di Fort Knox, ada di Fort Benning, ada di Jalan-jalan Amerika. selingkuh, Jadi emasnya Amerika sedih. bukan di bawah Menteri Iya, Keuangan, tahu. tapi di bawah Menteri Pertahanan. Wah, Sehingga kalau mau printing money lancet. untuk itu mereka pinjam Lancetnya dari bangke kita. sih. Kenapa di Okinawa Makanya ini nanti jauh ya? deh dia. Kenapa Dia selingkuh koper sama konsentrat padahal dia ini lagi nanti diurai, ada uranium, ada emas, ada platinum segala macam, termasuk ada kopernya 50% atau tembaganya, dan ditaruhnya di Okinawa. Kenapa Mitsubishi di sana? Jadi produk kita Freeport ini adalah produknya di sana, dan itu dikontrol oleh Jenderal Bintang 4. Nah, ini konten yang wilayah ngobrol-ngobrol ini aja, semua saling dari ngobrol. Kita ada ulangi 4 lagi ya. kapal Nah, hidup yang berada di sini. Jadi ini wilayahnya. Nah, ini semua dulu namanya US PACOM, United States Pacific Command, gitu ya. Nah, pada saat US PACOM ini, Pacific Command ini, setelah mengganti rezimnya ke Donald Trump ini, oh dia potong mereka sama Gusir. membuang Cina. Dulu Cina ada di US PACOM, membuang Cina. Nah, mereka namanya sekarang US Indo-Pacific, gitu ya. Sewaktu ditawari ke pemerintah Indonesia, kamu join nggak ke Indo-Pasifik? Waktu itu jawabannya sangat menarik, dan Anda boleh cek di berita media mainstream bahwa Indonesia negara bebas aktif, jadi bisa memilih manapun. Sedih. Bagi Amerika Emang adalah cewek itu melawan emang gue. banyak maunya. Sesederhana itu. Sekali lagi, Menurut tadi saya bukan rambutnya membela panjang Amerika. dibilang Saya darah juga bukan tinggi. membela Cina. Saya membela Cina NKRI udah garis ganteng lurus, potong rambut dan ini teman-teman dibilang harus tahu terlalu bahwa sempurna. begini cara Emang bernegara ke luar negeri, gitu begini ya, cara bener. bernegara negeri, begini strateginya, begini cara mengcounternya. Cowok Jadi tuh saya harus serba salah menceritakan ya, as ya. it is-nya dulu, apa adanya, Oke, gitu next ya. Balik ke cerita Next tadi. ada panda nih. Nah, jadi kita pun Oh, tidak ini masuk Akai. Indo-Pasifik gitu ya. Oh, ini Akai Membuat versi dulu, guys. orang-orang seperti saya gitu, jangan Nah, gitu. jadi gitu. si Akai itu dulu Pura-pura kayak ikut gini ya, aja, minum gitu ya, Semua itu ya. pura-pura gitu, semua itu negosiasi, jangan enggak, Wih, gua jadi bebas aktif. kangen. Oke, Ini saya mobil pakai itu tes lama pribadi. banget ini. Nah, baliklah ke Jadi skill 2-nya itu nyetur 28 guys. April kemarin di mana Terus skill delegasi satunya lengkap, Amerika terus pergi ke betul gitu Indonesia. ya. Mereka meminta Rempek, diizinkan rempek untuk apaan membuka rempek? wilayah pangkalan Dulu sih militer. berarti belum pernah Pangkalan kalau militer ini penting sekali rempek. bagi Amerika, Kalau dulu karena itu Cina sudah mengambil sisi lain. pentaktil. Kita Kalau tahu bahwa rempeknya Cina itu nggak kalau pernah lewat Selat Malaka dia tidak berhenti di kangen apa Singapura ya? banyak. Jadi Mereka dulu berhenti itu impor doang, Ake itu karena dia tahu dia benar-benar sama udah Kungfu Malaysia Panda. sudah Kayaknya dia kena main-main copyright, pinter dengan cipta, makanya dengan terus Cina. Nah, remake. Amerika Jadi, memerlukan seperti hal yang sekarang. penting yang namanya choking point. Oke, Jadi next. dia ingin Ini membuat ada Hilos. pangkalan militer untuk Oh, mencekik gitu si ya, Cina mirip gitu ya. Lord. Jadi Nah, ini terus sama kemudian tanggal 1 mirip Mei Lordnya kayak delegasi bapak sama Cina anak datang ke gitu ya. Indonesia juga Oh, menyatakan bahwa iya, jangan iya, kamu bisa, izinkan bisa. untuk Mirip, Amerika kira-kira memang mirip Lord ya. Bisa, di Emang pihak kreatif aja gitu ya. izinkan ke pangkalan Oke, militer. jadi seperti itulah ya tantang teman-teman reaction semua. dari Kalau Anda jadi pejabat Mobile yang Legends menerima yang informasi di tadi, TikTok. apakah Kalian Anda bela suka Amerika nggak atau kalau membela Cina, atau konten-konten Anda kayak gini? pura-pura Kalau kalian suka nih like. Kalau like-nya apa banyak, namanya, aku bakal netral. bikin part 2-nya Saya melompat nih, lagi ya, sekali buat lagi hari ini kalian demi ya. pasal-pasalnya tak Oke, thanks for nanti balik watching. ke kolonial Jangan lupa 4.0 lagi. Nah, apa yang Amerika lakukan adalah saat ini kalau perang itu kolam ikan tadi dikeringkan supaya ikannya mati, gitu ya. Taktik ini taktik perang biasa dan ini diajari di seluruh akademi militer. Jadi sebelum perang yang dilakukan adalah
kita tahu 80% energi dari Cina itu import dari batu baranya dari Indonesia dan dari Australia. Energi minyak datang dari Selat Hormuz paling banyak. Nah, Cina sendiri hanya bisa menyuplai 30% paling top dari produksi lokal mereka, tapi penduduk mereka 1,5 miliar manusia, sehingga mereka bergantung sekali pada Selat Hormuz, bergantung sekali pada Selat Malaka untuk energinya mereka, gitu ya, teman-teman. Inilah yang menjadi Selat Malaka menjadi sangat vital. Nah, yang dilakukan oleh Amerika dengan sekutunya yang namanya Saudi adalah dituruninnya harga minyak dengan alasan, dengan target adalah Cina bisa dapat energi dari Rusia, dari utaranya dia. Tapi kalau sekarang minyak BBM itu diturunkan itu tujuannya begini. Ongkos produksi di Rusia 1 barel itu $30, di Indonesia mungkin $40. Begitu harganya tinggal $10, dia rugi, karena dia produksi 30, dijualnya 10, dia rugi. Karena itu saat ini di seluruh dunia perusahaan oil and gas banyak yang kolaps, dan itu memang maunya Amerika. Dan begitu harga murah tadi, semuanya dibeli oleh Amerika. Jadi kalau dibilang kok di Pertamina harganya belum turun, belum, karena Pertamina beli yang $40, $50 itu masih ada di stok. Yang $10 yang waktu mau dibeli murah belum ada barangnya, jadi sabar, itu belum turun, sabar sampai ini habis terus dapat murah. Tapi dapat murah dari mana? Orang barangnya diambil Amerika semua, ya, mulai kebaca. Kenapa Amerika ngambil? Karena dia tidak ingin ini barang ke Cina. Pertanyaan sekarang dari teman-teman analitik intelijen pertahanan dari Eropa, dari India, sahabat-sahabat saya dari Malaysia, kami berdiskusi tadi malam bahwa kami membangun catatan ini, jangan-jangan cadangan minyak di Tiongkok tidak lebih 3 bulan. Jadi kalau perangnya itu kapan? Kira-kira kalau cadangannya itu tinggal 2 minggu, tinggal 1 minggu baru dia tembak, habis itu nggak bisa jalan, gitu kan? Jadi di sini lobby-lobby tingkat tingginya lagi bermain. Nah, oke, kita lanjutin. Jadi bahan bakar. Yang kedua adalah stok pangan. Ini kita tahu setelah musim dingin kan musim panas, gitu ya. Musim dingin produksi tidak terlalu tinggi, jadi Cina harus impor. Saat ini ketahanan pangan Cina tidak lebih 3 bulan. Jadi ketahanan pangan Cina lebih 3 bulan, cadangan energi Cina tidak lebih 3 bulan. Oke. Jadi terjadilah provokasi besar-besaran. Kapal navinya Amerika, naval war-nya Amerika berada di Laut Cina Selatan. Udah mulai dogfight. Anda ngerti dogfight ya, lagi bisnis nggak sanjing itu. Jadi saya ajarin bahwa dogfight itu mulai bombong-bombongan gitu ya. Nah, kira-kira dengan 2000 misilnya Tiongkok punya, kalau ditembakkan ke kapalnya Amerika mungkin separuhnya bisa tenggelam. Tapi ini ada tapinya. 2000 misilnya Amerika kalau nyerang, itu kota-kota di timur Tiongkok rubuh. Jadi kasualtisnya lebih banyak dari pihak Cina. Yang Amerika punya rule of engagement. Amerika itu punya rule of engagement di dalam perang. Tidak pernah perang di home soilnya mereka. Amerika tidak pernah perang di sekitar wilayahnya. Dia kalau bikin perang itu jauh, di Saudi, di Timur Tengah, di Amerika Latin. Dia buat perang pokoknya tidak pernah dekat home soilnya. Di homelandnya dia mulai dari ujung Amerika Utara, Kanada sana sampai selatan Amerika Latin itu kontrol mereka semua. Di homelandnya mereka dikontrol semua. Jadi kalau perang laut ya udah perang laut aja, masih jauh ke Amerikanya gitu ya. Nah, jadi ingat sahabat semua, kalau terjadi tembakan ini terjadi, maka yang paling banyak terluka kasualtis adalah dari pihak Cina. Oke, kita lihat nih. Lalu Indonesia bagaimana? Sekali lagi, lalu Indonesia bagaimana? Amerika meminta untuk mengontrol choking point, karena kalau choking point itu terjadi, Cina tidak punya bahan bakar. Apa yang terjadi kalau di Laut Cina? Choking point itu gini, di Selat Malaka dan di Semenanjung Malaka, di pulaunya Malaysia, dan di Sumatera, choking point itu adalah di mana selatnya terkecil. Jadi kita ada Semenanjungnya, ini tempatnya kayak dulu Hang Tuah, Sriwijaya, Raja Prameswara dan lain sebagainya,
itu mengontrol choking pointnya Selat Malaka yang lewat bayar tol fee. Karena itu Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia. Dia ngerti memanfaatkan choking point. Dan saya nggak ngerti, udah 7 presiden nih nggak ngerti memanfaatkan choking point. Rasanya sebelumnya minta ampun gitu ya. Bernegara pokoknya mikirnya ribet bener gitu. Nggak simpel bernegara itu. Choking point ini kita kontrol kembali. Nah, ada jawabannya. Saya prediksi Indonesia menyatakan kami negara bebas aktif, jadi kami tidak memihak Amerika, kami tidak memihak Cina. Tapi dari sisi Amerika punya gini, lo nggak memihak gua, artinya lo memihak lawan gua, kan gitu kan? Terlepas lo dengan bahasanya netral. Oke, kita selesaikan pemahaman ini, hanya pemahaman. Saya tidak berniat untuk memanjangkan ini lebih jauh. Nah, yang saya takut, kenapa pilihannya itu? Kalau saya nih jadi orang nomor 1 di negara ini, tawarannya begini. Kasih sebuah penawaran yang mereka tidak bisa penuhi. Jadi kesannya kita tidak membela, atau kesannya kita tidak netral, tapi kita punya postur. Choking point kita tahu sangat penting sekali, dan ini kekuatan kita. Contohnya begini. Ini kalau Amerika datang, nih contoh Amerika datang. Saya minta bangun pangkalan militer di sana, kan kamu teman saya. Maka jawaban saya adalah siap, benar, bos. Tapi ada syarat, bos. Gue minta COVID hilang dari Indonesia dalam waktu 1 bulan. Obat-obatan untuk COVID, APD untuk dokter, seluruh peralatan medis, ventilator segala macam, kasih gue segera mungkin. Dan kasih syarat-syarat lain. IMF kasih kita pinjaman kalaupun nggak pakai bunga dan tidak pakai nyicil selama 5 tahun. Tekan mereka gunakan choking point ini, gitu ya. Sehingga mereka bilang, gue di belakang lo, all the way, gue di belakang Amerika. Ngerti gak? Bullshitnya nih. Kita ini kurang bullshit, kurang orang sontoloyo kayak gue kali ya, kurang bullshit gitu, bohong aja gitu. Bos, pura-pura di belakang Amerika, gue dukung lo, tapi bangsa gue susah nih. Lo sembuhin COVID, hilangin COVID dari Indonesia, gitu ya. Ini bicara diplomasinya. Mereka pulang ke negaranya, oh Indonesia minta syarat ini. Tapi kita kesannya, gue temen lo, tapi gue ada masalah, lo bisa selesai. Nah, begitu delegasi Cina 1 Mei datang, ngomong ini, gue di belakang lo, tapi gue minta ini, itu tolong yang jalan tol, yang semua dibangun itu bunganya nolin deh, bener nggak? Abis itu lo pegang deh gitu. Semua posisinya adalah membuat mereka tidak bisa bergerak, alias, lu gimana? Kapan turun? Gue kasih di wilayah, nanti ya. Kasih offer yang they cannot fulfill, kasih penawaran yang mereka tidak akan pernah bisa fulfill, sehingga kalau mereka nanti perang dia bilang oke lah, lo benar-benar tidak memihak sana, tidak memihak sana karena lo punya kepentingan nasional. Kalau pemimpin kita, pejabat kita, NKRI garis lurus versinya Sontoloyo ini, itu yang harusnya diucapkan, bukan bilang kami adalah negara yang netral, bebas aktif. Bullshit bagi saya, gitu ya. Saya menggunakan gaya bahasa yang keras hanya untuk mengingatkan ini opportunity choking point di dunia hanya kita yang punya gitu loh. Kok nggak ngeh juga gitu ya? Nah teman-teman, jadi saya gue jadi semangat ini, gue batal kali ini puasa gue kali ini ya, nggak cocok nih puasa ngegosip. Nggak ada niat saya untuk meledek pemerintah, pejabat segala macam. Saya cuma mengingatkan versi saya. Mungkin orang Jawa Timuran sering ancur-ancuran, kalau kita bilang hancur kan itu kami nggak tersinggung gitu. Kalau kita bilang lu kurang ajar, atau saya deh buzzer lah sering ngeritik, lu bullshit lah apa segala macam, fuck you bahkan keluar dari mulutnya buzzer. Emang gue pikirin gitu, it's okay gitu loh. Saya nggak baperan gitu. Nah kalau saya nggak baperan, saya harap karena orang Jawa Timuran nggak kapan bapernya sih. Kita suruh-suruh aja gitu. Kita meledek. Sekarang apa-apa sensitif gitu. Dulu kalau teman saya misalnya agamanya beda, Kristen misalnya, lu sholat mulu, capek, gue main sama lu gitu ya. Terus saya bilang, lu hari Minggu gue nungguin lu nggak keluar-keluar dari gereja. Itu dulu asik-asik aja. Sekarang, ini penistaan agama. Saya bilang, gila nih hari ini ya. Apa-apa jadi ribet bener gitu loh. Nah, saya pengen balik ke anak-anak dulu, ke fun aja. Hidup itu fun, mengelola negara itu fun. Mendengar kritikan, lihat esensinya. Jangan melihat Sontoloyo ini niatnya apa. Bos, gue gak mau jadi politikus, gue gak mau jadi pejabat, gue pengen rakyat Indonesia happy gitu loh. Sesederhana, saya gak ribet ke orangnya. Tapi kalau semua orang kaya, semua orang bahagia, semua orang sugih, semua orang happy, semua orang sehat, apa gak hidup tuh enak gitu loh. Gak ada bilang, ini apa persepsi-persepsi. Capek gak hidup dengan persepsi.
Persepsi itu the real motherfucker di dunia ini. Udahlah hilangin persepsi. Jalan kita sebagai warga negara semua berprasangka baik. Kadang-kadang kita bergerak langsung, lu mau apa sebetulnya? Ya, saya bilang, lu mau apa jadi pejabat? Gitu ya, kita jadi saling tuduh. Sekarang ke depan kita tidak. Tadi perkataan saya yang mengingatkan bahwa bapak-bapak pejabat Indonesia punya choking point, punya cok untuk mengikat tadi, untuk menyekek tadi, dan ini bisa membuat dua negara ini bergantung pada kita, malah berdamai kalau perlu. Nah, oke, kita lompat lagi. Apakah akan terjadi perang? Saya kok melihat rasanya mereka akan shake hand. Xi Jinping pedagang, Trump pebisnis. Rasanya mereka meet halfway, mereka ketemu di tengah. Bagi Trump, bilang ke Xi Jinping, oke, kita berhenti perang tapi gue jadi presiden lagi. Lu pakai cara lu punya buzzer-buzzer, lu bantu gue. Itu dealnya. Cina bilang, ya tapi lu jangan tekan ini gue, oke lu minta apa? Mereka akan ketemu di tengah. Ini gonggong ini namanya deterrent effect, efek penggentar. Masalahnya kan kita punya efek penggentar yang namanya choking point, kok nggak dipakai gitu loh. Malah dibilang kami nggak ngerti apa-apa, kami negara bebas aktif. Gunakan gitu loh, yang keselnya gue gitu ya. Ini adalah deterrent faktor penggentar. Mereka punya faktor penggentar, punya military. Mereka punya strategi dagang. Kita punya letak geografis, itu choking point gitu ya. Nah, teman-teman, jadi mudah-mudahan informasi awal ini kita mendapatkan gambaran kepada negara kita bahwa kalau jadi bedil tadi terjadi tembak-tembakan beneran, kalau posisi choking point kita menjadi kuat, kita direspek. Tapi kalau kita mendadak netral begini, tetap bedil-bedilan beneran, atau untuk mereka damai, dan mereka damai, mereka nengok ke Indonesia, Cinanya, Tiongkoknya nengok ke Indonesia, lo nggak di belakang gua, mereka bilang lo nggak di belakang gua, mendadak kita nggak dicantik lagi, nggak diperbutkan, gitu ya. Ya udah, tahu-tahu kita yang begini-begini aja terus jadi negara mediocre, kesana kemari ngemis gitu ya. Kayak saya lah, hari Senin nyeni, hari Kamis ngemis gitu, itu kan Senin Kamis